Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi berikutnya untuk mata kuliah Matematika Teknik Kimia 2. Dan untuk pertemuan 2 ini materinya tidak terlalu banyak. Saya akan menjelaskan tentang bentuk kanonik. Bentuk kanonik itu apa? Nanti kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan untuk bentuk kanonik, saya akan sedikit menyampaikan tentang metode eksplisit. Jadi, kalau misalnya kita kaitkan dengan materi pertemuan pertama, di mana pertemuan pertama kita sudah membahas tentang problem teknik kimia, dan di sana kita menganalisis, kemudian menyusun persamaan berdasarkan persoalan, ya kan, sampai akhirnya di akhir itu kita mendapatkan persamaan diferensial. Nah, kemarin kan kita baru sampai pada penyusunan persamaan diferensial. Nah, ini selanjutnya kita akan coba mulai menyelesaikan persamaan diferensial yang sudah kita dapat dari analisis problem teknik kimia. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut, salah satunya bisa diselesaikan dengan metode eksplisit. Namun, metode eksplisit ini memiliki salah satu kekurangan, yaitu metode ini hanya dapat digunakan pada PDB orde 1. PDB itu apa? PDB itu adalah persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial ordiner, ya. Jadi, yang jadi masalah adalah bagaimana jika kita memiliki persamaan diferensial tuh ordenya bukan orde 1, melainkan orde yang tinggi, ya kan? Nah, kalau misalnya kita punya persamaan diferensial orde tinggi, sementara kita ingin menyelesaikan dengan metode eksplisit, maka kita harus mengubah dulu PDB orde tinggi tersebut menjadi PDB orde 1. Nah, PDB orde 1 yang kita peroleh setelah perubahan tersebut itu disebut dengan persamaan kanonik. Jadi intinya persamaan kanonik itu adalah persamaan diferensial biasa orde 1 yang merupakan hasil perubahan dari PDB orde tinggi dengan tujuan supaya persamaan tersebut bisa kita selesaikan dengan metode eksplisit. Oke, mudah-mudahan sampai situ cukup paham apa itu persamaan kanonik. Jadi kita bisa mulai masuk ke pembahasan tentang bentuk kanonik itu sendiri, ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk persamaan diferensial orde tinggi kita harus mengubah terlebih dahulu menjadi persamaan diferensial orde 1 supaya bisa diselesaikan dengan metode eksplisit. Oke. Nah, ini adalah contoh untuk persamaan diferensial orde tinggi. Jadi misalnya di sini ada D pangkat NZ per DX pangkat N. Nah, ini kita tahu bahwa variabelnya ada Z, ya, ada variabelnya Z dan variabelnya X. Nah, persamaan ini, orde untuk persamaan ini ditunjukkan oleh yang ini, pangkat N di sini. Jadi ini bisa kita katakan bahwa persamaan ini adalah persamaan orde N. Kalau misalnya N di sini 3, ya kan, berarti itu adalah persamaan diferensial orde 3. Dan seterusnya. Kemudian, kita ingin mengubah persamaan orde tinggi ini menjadi persamaan orde 1. Bagaimana caranya? Dan kita langsung masuk aja ke cara untuk mengubah persamaan diferensial orde tinggi menjadi persamaan diferensial orde 1. Kurang lebih langkah-langkahnya adalah seperti ini. Jadi, misalkan di sini kita punya persamaan orde tingginya ini ya, D pangkat NZ dibagi DX pangkat N. Kemudian kita memisalkan dulu nih, variabel Z di sini, ini kita misalkan sama dengan Y1. Jadi kita anggap Z itu sama dengan Y1. Kemudian ketika kita menuliskan variabel ini ke dalam bentuk diferensial, nih misalnya ini ya, kita mau mengubah
Z ini menjadi persamaan diferensial terhadap X, ya kan? Berarti ketika kita menulis dz per dx, karena tadi Z-nya sama dengan Y1, maka dz per dx itu sama dengan dy1 per dx. Oke. Kemudian setelah ini kita lakukan permisalan lagi yang kedua. Untuk dz per dx atau dy1 per dx ini bisa kita misalkan sama dengan y2. Oke. Nah, dari sini ketika kita mau menuliskan turunan yang kedua dari dz per dx, dari z maksud saya, tadi kan ini turunan pertama dari z ya, itu dz per dx, kemudian kita mau turunkan lagi nih, dz per dx kita turunkan lagi menjadi turunan yang kedua, yaitu d kuadrat z per dx kuadrat. Kan? Itu artinya akan sama dengan dy2 per dx. Karena kan tadi dz per dx itu kan sudah sama dengan dy1 per dx. Di mana dy1 per dx ini sama dengan y2. Jadi kalau mau kita turunkan lagi, kita hanya tinggal menuliskan dy2 per dx. Ya. Kemudian kita misalkan lagi dy2 per dx itu sama dengan y3 dan seterusnya. Jadi itu adalah gambaran atau langkah-langkah bagaimana kita mengubah persamaan diferensial orde tinggi menjadi persamaan diferensial orde 1. Nah, nanti banyaknya permisalan yang kita lakukan itu tergantung pada orde dari persamaan diferensial itu sendiri. Semakin tinggi ordenya di sini, maka akan semakin banyak nanti permisalan yang kita gunakan. Ya, jadi misalnya ini saya misalkan hanya sampai Y3 aja. Kemudian secara umum langkah-langkah ini bisa kita tuliskan dalam persamaan seperti ini. Jadi kalian perhatikan pangkatnya D pangkat N-1 Z per DX pangkat N-1 itu akan sama dengan DY N-1 per DX akan sama dengan YN dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk umum ketika kita ingin mengubah persamaan diferensial orde tinggi menjadi persamaan diferensial orde 1. Ini adalah bentuk umumnya. Oke. Nah, nanti bentuk kanoniknya itu seperti apa? Nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan persamaan akhir kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ini kurang lebih bentuk kanoniknya seperti ini, di mana kita sudah mendapatkan persamaan orde 1. Ya. Jadi di sini dyn per dx merupakan fungsi dari y1, y2, y3, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kurang lebih persamaan umum untuk bentuk kanonik. Mudah-mudahan sampai sini jelas. Nanti untuk contohnya bisa kita lihat bersama-sama. Nah, ini kemudian saya coba tuliskan langkah-langkah untuk mengubah PDB orde tinggi menjadi bentuk kanoniknya. Pertama, kalian pindahkan terlebih dahulu PDB yang pangkatnya tertinggi ke ruas kiri, sementara yang lainnya dipindahkan ke ruas kanan. Mudah-mudahan ini cukup bisa dibayangi ya. Kemudian langkah yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita buat permisalan Z sama dengan Y1, ya kan? Berarti dari situ kita bisa tentukan bahwa dz per dx itu akan sama dengan dy1 per dx. Nah, permisalan itu akan kita teruskan, ya. Ini seperti ini misalnya contohnya, kita bisa misalkan lagi dy1 per dx sama dengan y2. Oke, dan seterusnya seperti ini, ya. Kita terus lakukan permisalan sampai semua pangkat PDB orde tinggi itu telah digantikan dengan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Kurang lebih itu adalah teorinya bagaimana cara kita mengubah PDB orde tinggi menjadi PDB orde 1. Selanjutnya, saya akan langsung memberikan contoh supaya kalian lebih ada gambaran gimana caranya kita membentuk suatu persamaan kanonik ya. Jadi ini di contoh pertama
ada persamaan ini. Kita diminta untuk mengubah persamaan berikut menjadi bentuk kanoniknya. Tadi kan di slide sebelumnya saya sampaikan bahwa PDB yang pangkatnya tertinggi ini kita pindah ke ruas kiri, sementara yang lainnya dipindahkan ke ruas kanan. Ya, jadi di sini saya coba tuliskan supaya lebih jelas. Jadi ini kan yang pangkatnya paling tinggi, yang ordenya paling tinggi itu adalah yang ini kan. Ini orde 4 dia paling tinggi, makanya yang di D pangkat 4Z ini kita tinggalkan di ruas kiri per DT pangkat 4. Kemudian sisanya yang ini kita pindah ke ruas kanan. Berarti sama dengan ini E pangkat min T dikurang 5 D pangkat 3Z. Maaf, ini tulisannya agak susah. Saya tulis DT pangkat 3, kemudian ditambah 2 D kuadrat Z dibagi DT kuadrat, ya. Kemudian ditambah 6 DZ per DT dikurang 3Z, ya. Ini udah kita pindahkan yang ordenya paling tinggi di ruas kiri, sementara yang lainnya di ruas kanan. Oke. Kalau sudah, kita mulai misalkan dengan permisalan yang pertama ini. Z sama dengan Y1. Berarti kan artinya kita bisa tuliskan DZ, ini saya lengkapi aja. DZ per, DZ per DT ini sama dengan DY1 per DT, ya. Kemudian ini kita misalkan lagi sama dengan Y2. Oke, setelah itu kita tuliskan lagi turunan keduanya untuk Z. D kuadrat Z per DT kuadrat sama dengan, ini karena tadi sudah kita misalkan dengan Y2, makanya ini turunan kedua dari Z itu sama dengan DY2 per DT. Kemudian kita misalkan lagi sama dengan Y3. Kita lanjutkan lagi. Karena kan ini pangkat tertingginya adalah pangkat 4 ya. Jadi masih kita lanjutkan lagi. Untuk permisalannya, ini turunan ketiga dari Z. D pangkat 3Z per DT pangkat 3 sama dengan DY3 per DT. Nah, ini akan sama dengan Y4. Ya. Kemudian kita tulis lagi untuk yang pangkat atau orde 4-nya. Turunan ke-4 dari Z. D pangkat 4Z per DT pangkat 4 ini sama dengan DY4 ya, DY4 per DT. Nah, ini kan kita sudah dapatkan ordenya sampai orde 4. Di sini kan karena orde 4 ya paling tinggi nih. Ya kan, ini. Berarti sampai sini udah cukup nih. Kita sudah dapat persamaan di mana D pangkat 4Z per DT pangkat 4 itu sama dengan DY4 per DT. Nah, dari sini nanti udah bisa kita tuliskan. Udah mulai bisa kita susun. Jadi dari yang persamaan ini, ya kan? Tadi D pangkat 4Z per DT pangkat 4, ya. Ini kan sama dengan DY4 per DT. Berarti dia sama dengan, ini tinggal kita masukkan aja. E pangkat minus T dikurang, ini sama ini hanya beda penyusunan aja ya. Nanti kalian tinggal menyesuaikan. Di sini kan ada minus 3Z, ya kan? Tadi Z itu sama dengan Y1. Berarti di sini minus 3Y1. Ini saya tandai. Ini. Kemudian berikutnya ada ini. Plus 6 DZ per DT. DZ per DT itu tadi yang mana?
Ini ya, dz per dt itu sama dengan Y2. Berarti plus 6Y2. Selanjutnya ada lagi 2 D kuadrat Z per DT kuadrat. D kuadrat Z per DT kuadrat ini sama dengan Y3. Berarti plus 2Y3. Kemudian yang terakhir ini. Minus 5 D pangkat 3Z per DT pangkat 3. Ini kan, D pangkat 3Z per DT pangkat 3 sama dengan Y4. Berarti minus 5Y4. Nah, jadi ini adalah persamaan akhirnya, di mana ini adalah bentuk kanoniknya dari persamaan yang pertama tadi ini. Oke. Mudah-mudahan sampai sini cukup jelas. Nanti kita masuk ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal berikutnya, nah di sini ada D pangkat 3Z per DX pangkat 3 plus Z kuadrat dan seterusnya ya. Seperti biasa, langkah pertama jangan lupa kita pindahkan dulu mana yang harus di ruas kiri, mana yang harus di ruas kanan. Yang di ruas kiri itu adalah yang pangkatnya atau ordenya tertinggi, orde 3 ini ya. Kalian harus perhatikan bahwa ini D pangkat 3Z per DX pangkat 3 berbeda dengan ini ya. Kalau misalnya ini, angka 3 di sini, ini menunjukkan orde. Jadi ini adalah persamaan diferensial orde 3. Kalau ini menunjukkan derajat. Ya, ini kalau saya tidak salah, ini menunjukkan derajat. Tapi yang pasti, ini berbeda. Jadi ini bukan menunjukkan orde. Ya. Jadi ini derajat persamaan diferensialnya. Ya, ini derajat 3. Kemudian ini orde 3. Jadi kalian jangan sampai salah. Yang harus dipindahkan ke ruas kiri adalah yang ordenya paling tinggi. Maka dari itu yang kita pindah adalah yang ini ya, yang saya beri kotak ungu. Sekarang kita mulai tulis D pangkat 3Z per DX pangkat 3 kan, sama dengan yang lain kita pindah ruas ke kanan. Mungkin ini saya tulis ini dulu ya, minus 2Z-nya supaya jadi plus 2Z. Kemudian ini ditambah DZ per DX pangkat 3. Kemudian dikurang Z kuadrat D kuadrat Z per DX kuadrat. Maaf tulisannya kalau nggak jelas. Kemudian dari sini, nah kita mulai memisalkan. Kita sudah susun persamaannya, yang dimana yang ordenya paling tinggi itu di ruas kiri, sementara yang lainnya di ruas kanan. Kita mulai susun permisalannya. Jadi seperti biasa dimulai dari Z itu sama dengan Y1. Okay. Z sama dengan Y1 berarti artinya ketika kita menulis turunan untuk Z, DZ per DX ini sama dengan DY1 per DX. Kemudian kita misalkan lagi sama dengan Y2. Kemudian kita tulis lagi turunan yang kedua. D kuadrat Z per DX kuadrat sama dengan DY2 per DX. Ini kita misalkan lagi sama dengan Y3. Kemudian kita tulis lagi turunan Z yang ketiga. D pangkat 3Z per DX pangkat 3 ya sama dengan ini DY3 per DX. Nah, dari sini kan ruas kirinya nanti kita punya orde 3 kan. D pangkat 3Z per DX pangkat 3. Jadi kita bisa mencukupkan permisalannya tadi karena kita udah dapat di sini. Jadi kita bisa tulis DY3 per DX sama dengan, langsung aja kita masukkan nih. Z itu di sini sama dengan Y1. Oke, di sini 2Y1. Kemudian DZ per DX itu yang mana?
dz per dx ini kan, dz per dx sama dengan y2. Berarti y2 pangkat 3, ini kan karena ada pangkat 3-nya. Kemudian di sini ada z kuadrat, itu z itu tadi sama dengan y1, hanya minus y1 kuadrat dikali ini. D kuadrat z per dx kuadrat, ini sama dengan y3 dikali y3. Nah, jadi itu adalah cara bagaimana kita membentuk persamaan kanonik dari persamaan orde tinggi. Mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya sampaikan. Kalau seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan sampaikan dalam forum diskusi. Nanti kalau misalnya ada soal untuk kalian latihan, mungkin bisa saya susulkan di dalam forum. Jadi untuk materinya sekian. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.